Shalom, selamat berjumpa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Malam ini kita dalam ibadah doa secara serentak. Sebagaimana biasa setiap Rabu malam, baik itu dalam persekutuan kelompok maupun ibadah doa malam di gereja. Dan setelah kita mengawali dengan pujian sembahan, sebelum kita masuk dalam doa bersama-sama dalam keluarga Bapak Ibu Saudara masing-masing, doa pribadi, doa keluarga, doa syafaat, mari kita merenungkan firman Allah tentang berdoa. Mengapa tema ini yang kita tidak pahami? Sebab doa digambarkan seperti nafas orang Kristen. Seseorang jikalau pernafasannya normal, apalagi baik, kesehatan tubuhnya pun baik. Demikian pula jikalau orang Kristen hidup doanya baik, teratur, maka itu akan membawa kesehatan rohani yang pada akhirnya membawa kesehatan jasmani kita. Virus corona yang sekarang ini menyerang di mana-mana, kata para ahli, yang diserang adalah sistem pernafasan manusia. Dan karenanya dengan kita katakanlah hendak memperbaiki, meluruskan, meningkatkan hidup doa kita agar sistem pernafasan rohani kita sehat, dan tentu dengan doa seperti itu akan menyebabkan sistem imunitas diri kita pun akan meningkat. Mari kita tunduk kepala. Bapa di surga, berfirmanlah malam ini. Roh Kudus mengurapi hamba-Mu, setiap saudara kami yang mendengar, menyaksikan pemberitaan firman ini, dimanapun Tuhan juga memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya hendak membaca dalam Injil Matius pasal 6, mulai pada ayat yang kelima. Malam ini kita hendak renungkan ayat 5 sampai dengan ayat 8 yang Tuhan Yesus sudah ajarkan kepada para murid. Demikian firman Allah. Tuhan Yesus bersabda kepada para murid-Nya, apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat yang tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Lagi pula dalam doamu itu, jangan kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya akan dikabulkan. Jadi janganlah kamu seperti mereka, karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu memintanya. Amin. Saudara-saudara, mengawali pengajaran Tuhan Yesus tentang doa Bapa kami, Tuhan Yesus melakukan koreksi terhadap kebiasaan yang berlaku di antara masyarakat Yahudi pada waktu itu, dan mungkin
tak sedikit kita orang Kristen yang melakukan seperti itu. Apa yang dikoreksi saudara? Ayat 5 dan ayat 6, Tuhan Yesus mengoreksi tentang motivasi. Alasan dan tujuan yang mendorong seseorang itu untuk berdoa. Yang kedua, dalam ayat 7 dan ayat 8, Tuhan Yesus mengoreksi tentang cara berdoa. Yang pertama, koreksi Tuhan Yesus tentang motivasi. Sesuatu yang mendorong seseorang untuk berdoa. Di sini Tuhan Yesus menyebut tentang orang munafik. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Munafik itu kepura-puraan, tidak jujur, melakukan sesuatu tidak secara murni, sesuatu yang dikerjakan yang sebetulnya tidak seperti apa yang ada dalam hatinya. Dan Tuhan menjelaskan lebih jauh, mengapa ada orang disebut munafik? Karena mereka berdoa, baik itu yang berdiri dalam rumah-rumah ibadat atau pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Kemunafikan ini adalah bahwa mereka berdoa, tetapi bukan untuk Tuhan yang maha mengetahui, maha segala, tetapi supaya dilihat orang. Karenanya Tuhan Yesus selalu mengatakan sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Apa saudara? Pujian orang. Wah, hebat. Orang ini orang saleh. Orang ini orang yang tekun, orang yang sangat baik. Dan kalau sudah mendapat upahnya di dunia ini, ya sudah, itu saja. Dan tentu ketika saudara dan saya berdoa, bukan itu yang dicari. Ketika kita berdoa, kita minta perkenan Bapa di surga. Ketika kita berdoa, tentu dengan kerinduan dan keyakinan, doa kita dikabulkan oleh Bapa kita yang di surga. Karenanya, hal pertama yang perlu kita perbaiki adalah meluruskan motivasi. Kapanpun dan dimanapun kita berdoa, itu bukan untuk dilihat orang, bukan supaya dipuji oleh orang, tetapi kita berdoa dan juga beribadah hanya untuk Tuhan Allah yang maha segalanya. Dan saya menangkap mengapa Tuhan mengizinkan virus corona ini menyerang begitu dahsyat, tidak terkecuali orang-orang Kristen, bahkan hamba-hamba Tuhan. Saya meyakini hikmah di balik COVID-19 ini adalah apapun agamanya, apapun gerejanya untuk kita orang Kristen, itu supaya mengoreksi diri. Bahwa ibadah kita itu hanya untuk Tuhan. Doa kita hanya untuk Tuhan. Sehingga sekarang ini tidak bisa kita beribadah dengan katakanlah hingar-bingar di dalam gereja. Puluhan, ratusan, bahkan di beberapa gereja ribuan orang. Di tempat yang baik bahkan megah. Dengan alat musik yang begitu hebat dimainkan oleh orang-orang yang memang ahli di bidangnya. Belum lagi ada gereja menggunakan sistem lighting yang begitu bagus. Tidak bisa sekarang ini. Kita harus beribadah di rumah saja.
tidak dilihat orang lain. Sekarang gereja-gereja tidak lagi bisa dibedakan dengan yang lain. Deretan mobil atau sepeda motor di depan gereja sudah tidak kelihatan. Gereja megah dengan ratusan ribuan jemaatnya tidak lagi kelihatan. Tiap-tiap orang, tiap-tiap keluarga sendiri menghadap Tuhan dalam rumahnya masing-masing. Dan ini saya meyakini sebagai sebuah koreksi luar biasa. Agar saudara dan saya berdoa, beribadah, dan melayani dengan motivasi yang benar. Kami para hamba Tuhan pun mendapat koreksi itu. Seperti sekarang, saya sedang menyampaikan firman Allah di ruang ibadah yang kosong. Kanan kiri tidak ada siapa-siapa, kursi-kursi dilipat. Tidak ada musik yang dimainkan. Tidak ada sound system yang keras membahana. Tidak ada puluhan, ratusan pasang mata yang menatap, telinga yang mendengar. Saya sekarang sendiri dalam ruang ibadah menyampaikan firman Tuhan kepada saudara. Sebuah koreksi. Memang pelayanan itu tidak untuk dilihat orang lain. Pujian datang dari Tuhan. Doa Bapak Ibu Saudara malam ini, doa yang hanya dipanjatkan kepada Tuhan untuk didengar saja oleh Tuhan dan bukan untuk dilihat orang. Itu yang pertama. Berikutnya dalam ayat 7 dan ayat ke-8, Tuhan memberikan koreksi tentang cara berdoa. Tidak sedikit orang yang berdoa dengan bertele-tele. Bertele-tele itu apa? Kalau kita membaca pada ayat 7 ini, mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata doanya. Apakah bertele-tele itu hanya sekedar karena banyaknya kata-kata? Ya, tetapi juga sesuatu yang banyaknya kata-kata dan diulang-ulang terus menerus dengan pemahaman makin banyak kata-kata doa saya, makin sering saya ulang doa saya, maka doa saya pasti akan dikabulkan. Itu yang perlu dikoreksi. Doa itu besar kuasanya. Doa itu akan dikabulkan bila kita berdoa sesuai kehendak Allah. Bila kita berdoa dengan iman, artinya kita percaya bahwa Allah Bapa yang kepadanya kita berdoa, Ia tahu segala keperluan kita, Ia sanggup menolong kita. Dan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Berdoa bukan karena banyaknya kata-kata, tetapi bahwa tiap kata yang kita ucapkan itu adalah wujud iman kita. Kata-kata iman kita. Karena saya percaya, maka saya berkata. Karena saya meyakini bahwa Bapa di surga oleh Yesus yang ada di dalam hidup saya mendengar doa saya. Telinganya tidaklah tuli, tangannya juga tidaklah kurang panjang itu diulurkan. Bahwa Tuhan yang berfirman itu akan melakukan. Dan bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka saya memohon kepada Bapa. Saya mencurahkan isi hati saya kepada Bapa di surga. Sebab pertolonganku datangnya dari Allah yang menciptakan langit dan bumi.
Saudara-saudara, ini sangat perlu kita pahami. Mengulang-mengulang doa apakah salah? Tentu bukan hanya itu yang dimaksud. Tuhan Yesus juga di Taman Getsemani mengulang doanya sampai 3 kali dengan doa yang sama. Tetapi itu bukan karena pemahaman bahwa kalau doa itu diulang-ulang dan banyak kata-kata akan dikabulkan, bukan. Itu mengungkapkan betapa serius, betapa sungguh-sungguh Tuhan Yesus. Sebab bukankah sudah berkali-kali juga kita baca, hati Yesus sangat sedih, bahkan mau mati rasanya. Berat menanggung hukuman karena dosa manusia yang melawannya. Kalau boleh Bapak, lalukan cawan ini. Jadi Tuhan Yesus mengulang-ulang itu bukan seperti kebiasaan orang munafik. Diulang seperti mantra. Makin banyak diulang, makin sering diulang, bisa-bisa sepanjang malam, sepanjang hari mengucapkan kalimat kata-kata doa yang sama terus-menerus. Tadi seperti mantra, bukan. Mengulang doa karena keyakinan, karena sungguh kita memerlukan. Tetapi bukan di sana intinya. Poinnya bukan pada banyaknya kata-kata. Bukan kepada berapa lama kita berdoa. Poinnya adalah 1, alamat doa kita benar. Bapa kita di surga, itu pada ayat 9 dan seterusnya. 2, kita memintanya dengan iman. Surat Yakobus sudah mengatakan itu. Kalau kamu meminta tidak dengan iman, tidak ada gunanya. Itu seperti buih saja di lautan yang diombang-ambingkan ke sana kemari. Iman kepada firman Allah yang kekal, iman kepada kuasa Yesus yang tidak berubah, iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan baginya tidak ada yang mustahil. Yang ketiga, doa itu kita panjatkan dalam nama Tuhan Yesus. Berkali-kali Tuhan Yesus berkata sampai sekarang kepada para muridnya, kamu tidak pernah minta dalam namaku, mintalah dalam namaku. Maka Bapakku di surga akan mengabulkannya. Jadi Bapak Ibu, mari sebentar lagi bersama-sama Bapak Ibu dengan keluarga berdoa. Salah seorang memimpin, bisa ayah, bisa ibu, atau ditunjuk siapa nanti akan memimpin untuk apa. Berdoa dengan penuh keyakinan, berdoa dengan sehati sepakat. Maka saudara akan menikmati betapa ajaibnya Tuhan. Tidak ada doa yang sia-sia. Berdoa agar badai COVID-19 ini segera berakhir di negeri kita khususnya dan di seluruh muka bumi. Berdoa untuk para dokter, untuk para petugas medik, untuk perawat, untuk siapapun pihak-pihak yang berjuang, berkorban untuk memutus virus ini. Saudara bisa langsung nanti berdoa masing-masing dengan keluargamu. Sekarang mari saya hendak mengajak doa berdoa mengakhiri renungan ini. Saat keadaan sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencarimu. Doa mengubah segala sesuatu. Saat
mengecewakan perasaanku. Ku menutup mata memandangmu, sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti mata air di tanganmu, mengalir kemanapun kau mau. Tiada yang mustahil di matamu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa mengubah segala sesuatu. Bapa di surga, firman-Mu telah disampaikan. Sekarang Roh Kudus kerjakan, jemaat-Mu masing-masing dengan keluarganya hendak berdoa. Tolong dengan berlandaskan kebenaran firman dalam pimpinan Roh Kudus, doa-doa dipanjatkan dan itu memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, berkatilah persekutuan doa di rumah-rumah malam ini sampai selesai. Berkat Tuhan, anugerah Bapa dan penyertaan Roh Kudus turun atas kami semua sekarang dan sampai selama-lamanya. Terpujilah nama Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin.